Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu kegiatan belajar kita hari ini lancar dan anak-anak mendapatkan pemahaman yang sempurna dan ilmu yang bermanfaat serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu tentang ikhlas beramal ya hari ini. Kalau hari kemarin kita sudah belajar tentang hidup sederhana, nah hari ini kita lanjutkan tentang ikhlas beramal. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap anak-anak satu dapat memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh sikap hidup ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Anak-anak pasti sering mendengar kata ikhlas ya. Anak-anak tahu apa itu artinya ikhlas? Satu, ikhlas. Ikhlas berarti bersih ya anak-anak, bersih hatinya. Karena ikhlas adalah perbuatan hati. Hatinya bersih dari apa? Hatinya bersih dari niat-niat mencari duniawi. Contohnya ingin supaya terlihat rajin, ingin supaya dipuji manusia. Nah, itu niat duniawi ya anak-anak. Kalau ikhlas itu kita bersih dari niat-niat duniawi dan mengembalikan niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya ikhlas. Nah, kata yang kedua adalah beramal. Nah, beramal itu kan berasal dari kata amal. Amal itu artinya melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu biasa disebut amal ya anak-anak. Nah, kalau kita jadikan satu, ikhlas beramal berarti melakukan perbuatan baik dengan niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa niat-niat atau tujuan duniawi. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Sekali lagi, ikhlas beramal berarti melakukan perbuatan baik dengan niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Sebenarnya ikhlas beramal itu pekerjaan yang seperti apa? Nah, ikhlas beramal itu dilakukan dalam berbagai macam perbuatan. Nah, contohnya kita misalnya, nah anak-anak yang paling utama ya, sholatnya sudah rajin apa belum? Nah, mudah-mudahan anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah ini semuanya sholatnya sudah rajin ya. Nah, ketika ada orang yang mengawasi atau tidak, hendaknya anak-anak tetap rajin sholat, tetap sholatnya 5 waktu. Jangan misalnya Mas Ahmad, bapaknya kerjanya di luar kota. Nah, ketika bapaknya pulang, Ahmad ini begitu mendengar adzan, langsung dia ambil air wudhu, langsung pergi ke masjid untuk sholat. Nah, tapi niatnya hanya ingin dipuji bapaknya supaya nanti dikasih uang jajan yang banyak. Nah, itu namanya tidak ikhlas anak-anak, walaupun itu perbuatan baik, karena niatnya untuk mencari pujian dari ayahnya. Nah, seharusnya kalau ikhlas, ada atau tidak ada ayahnya, dikasih uang jajan lebih atau tidak, Ahmad harusnya kalau mendengar adzan langsung pergi ke
musola atau masjid untuk sholat. Nah, itu namanya ikhlas, hanya mencari ridho Allah. Itu yang pertama contohnya ya anak-anak. Yang kedua contohnya membantu orang. Nah, anak-anak di jalan ada anak yang jatuh di jalan. Kalau ada orang yang jatuh di jalan, sebaiknya bagaimana? Ditolong ya anak-anak. Menolong orang yang jatuh itu perbuatan baik. Nah, sekarang bagaimana niatnya? Kalau dia niatnya menolong hanya untuk mencari ridho Allah, maka itu namanya ikhlas beramal. Tapi beda lagi kalau di dalam hatinya niat misalnya supaya dipuji orang yang lain yang lewat, atau mohon maaf ya anak-anak, supaya dikasih imbalan. Nah, itu menjadi tidak ikhlas. Jadi anak-anak, kalau kita hendak melakukan perbuatan-perbuatan dari awal niatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, sekarang kebalikan dari ikhlas beramal. Kalau tadi ya kita melakukan perbuatan mencari ridho Allah, itu namanya kan ikhlas beramal. Nah sekarang kalau anak-anak melakukan amal perbuatan yang baik tapi tujuannya supaya dipuji orang, supaya mendapatkan sesuatu dari manusia, itu namanya apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, kalau kita melakukan perbuatan dengan niat untuk dipuji orang atau mendapatkan sesuatu, itu namanya riya. Apa anak-anak? Iya, riya, R-I-Y-A, riya. Atau dalam bahasa Indonesianya pamer lah, gitu ya anak-anak. Nauzubillahi min dzalik. Kalau niat kita dalam melakukan sesuatu itu riya, karena tujuan manusia, maka kita tidak akan mendapatkan pahala, malah akan mendapatkan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu ikhlas dalam beramal. Nah anak-anak, kemudian bagaimana ciri-cirinya orang yang ikhlas? Nah, ciri-cirinya orang yang ikhlas adalah satu, selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan. Tidak tergantung dengan kondisi yang anak-anak, misalnya ada seseorang, kalau misalnya anak-anak di rumah ada ayahnya atau ibunya jadi tambah rajin, atau kalau di sekolah karena ditegur bapak ibu guru baru rajin, itu tidak ya. Tapi anak-anak rajin karena memang mencari ridho Allah. Rajin sholat ya rajin sholat, ada bapaknya atau tidak ya tetap rajin, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal perbuatan. Yang kedua, tidak mengeluh. Tidak mengeluh ya anak-anak. Yang ketiga, rajin dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, tidak suka memamerkan atau menceritakan amal-amal perbuatan kita kepada orang lain ya anak-anak. Nah, Bu, kalau kita ikhlas beramal itu manfaatnya apa ya? Nah, tentu banyak manfaatnya ya anak-anak. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati kita menjadi tenang karena tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kalau orang yang tidak ikhlas beramal atau riya, itu nanti setelah melakukan perbuatan tidak dipuji, tidak diberi imbalan, nanti akan timbul kekecewaan di hatinya ya anak-anak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita ikhlas beramal. Jadi ketika nanti misalnya dapat imbalan, itu terasa senangnya lebih dari kalau riya. Dan kalau kita tidak mendapatkan apa yang imbalan atau pujian, hati kita tidak merasa kecewa. Yang ketiga, disenangi banyak teman. Anak yang ikhlas beramal, tidak pamer, tidak riya, tentu akan disenangi teman-teman dan mempunyai banyak teman. Nah anak-anak, Ibu kira sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Hidup sederhana dan ikhlas beramal.
Demikian anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.